Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Pak Joko, belajar akuntansi, dengan topik menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Berdasarkan data yang ada di neraca saldo penyesuaian, sebenarnya sudah dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan, baik berupa laporan ikhtisar laba rugi, laporan perubahan modal maupun laporan neraca. Untuk laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dibicarakan pada kesempatan lain. Namun melalui penyusunan kertas kerja, maka penyusunan laporan keuangan akan lebih mudah. Maka ada yang menjelaskan bahwa kertas kerja adalah alat bantu untuk mempermudah menyusun laporan keuangan. Jadi neraca lajur atau kertas kerja adalah kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur sebagai ringkasan, rangkuman atau summary dari tahapan proses penyusunan laporan keuangan. Kertas kerja ada yang dibuat 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, ada 12 kolom juga ada. Nah, untuk bahasan ini kita menggunakan yang 10 kolom. Ini contoh 6 kolom, contoh 8 kolom, ini contoh 10 kolom, ya, isinya neraca saldo atau neraca sisa, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Kemudian yang 12 kolom, nah ini lebih lengkap lagi, nah, ada perubahan modal, ada rugi laba, ada neraca, ya, ada tambahan lebih dibandingkan yang 10 kolom. Yang perlu disiapkan dalam menyusun kertas kerja. Yang pertama, format data neraca saldo. Ya, bukan format neraca saldo, tetapi data neraca saldo. Jadi neraca saldo kita siapkan. Kemudian yang kedua, jurnal penyesuaian. Nah, yang sudah lengkap, bahkan sudah diposting ke dalam buku besar. Dan yang ketiga, format kertas kerja. Nah, berikut ini format kertas kerja. Ya, kalau kita mengambil satu contoh, ya, jadi inilah formatnya. Nanti yang akan kita isi di sini. Oke. Urutan menyusun kertas kerja. Yang pertama, salinlah data yang ada dari neraca saldo, dimasukkan kolom neraca saldo di kertas kerja. Ini contoh kertas kerjanya, neraca saldo yang sudah ada, misalnya kita masukkan semuanya. Usahakan urut nomor akun. Kita jumlahkan sekalian. Oke. Setelah itu, jurnal penyesuaian kita siapkan. Kemudian dari jurnal penyesuaian ini kita masukkan ke dalam kolom jurnal penyesuaian. Nah, sesuai dengan urutan jurnal penyesuaian ini akan lebih mudah dikontrol. Oke, kita masukkan ke sini. Tapi sebelum kita masukkan ke sini, lebih bagus apabila akun-akun yang ada ditulis dulu. Akun yang sudah ada tidak usah ditulis, akun yang ada ditulis. Oke, kita mulai. Jurnal yang pertama, sewa toko dibayar di muka. Oh, di sini belum ada. Maka kita tulis ya, nomor 114 sewa toko dibayar di muka. Beban sewa toko sudah ada. Ya, beban sewa toko maka tidak perlu kita tulis. Berikutnya, beban gaji sudah ada, utang gaji kita tulis. Berikutnya, kas sudah ada, tidak perlu kita tulis. Beban administrasi belum ada, kita tulis.
Pendapatan bunga belum ada kita tulis. Peralatan sudah ada, perlengkapan sudah ada. Tidak perlu kita tulis. Oke, tahap yang pertama kita tulis dulu akun-akun yang baru. Ya, berikutnya kita masukkan dari jurnal penyesuaian itu ke dalam kolom jurnal penyesuaian yang ada di kertas kerja. Jadi angkanya ini kita masukkan satu-satu supaya nanti terkontrol sehingga tidak ada yang terlewatkan. 200 disewa toko dibayar di muka. Kita masukkan di sini, debit masukkan debit. Kemudian berikutnya beban sewa toko. Kita masukkan pada beban sewa toko. Posisinya kredit, masukkan kredit. Itu. Selanjutnya jurnal kedua, beban gaji yang 150 kita masukkan di sebelah debit. Berikutnya utang gaji, kita masukkan pada akun utang gaji, posisi sebelah kredit. Kemudian jurnal ketiga, ada kas, 50 kita masukkan karena di debit, masukkan di debit. Beban administrasi, tadi akun baru, kita masukkan, posisinya juga di sebelah debit. Kemudian yang 75 ini sebelah kredit pendapatan bunga, kita masukkan di sebelah kredit. Nah, masih satu, peralatan, nah, sebelah debit, kita masukkan di sebelah debit. Perlengkapan, posisi sebelah kredit, kita masukkan perlengkapan posisi sebelah kredit. Kalau ini sudah diyakini, ya, keyakinan kita sudah kita masukkan semua, kita coba untuk ngecek dijumlahkan. Kalau jumlahnya sama, nah berarti yang kita lakukan sudah benar. Oke. Kemudian dari paparan yang ini, kalau kita pindahkan pada posisi yang bersih, nanti jadinya akan semacam ini. Nah, tadi sudah. Oke. Kemudian langkah berikutnya, setelah dimasukkan pada jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah mengisi neraca saldo disesuaikan dengan catatan atau dengan cara yang debit masukkan debit, kredit masukkan kredit. Kalau ada penyesuaian, kalau debit dengan debit ditambah, kredit dengan kredit ditambah, debit dengan kredit dikurangkan, begitu seterusnya. Kas ini berarti posisi di debit bertambah. Piutang tidak ada perubahan, langsung masuk di debit. Perlengkapan ada perubahan, ada pengurangan 600, berarti jumlahnya kurang dari 3.350. Peralatan ada penambahan, sehingga jumlahnya 15.600. Kalau nanti ditulis dalam neraca saldo disesuaikan, akan tampak semacam ini. Kemudian yang berikut, yang posisi sebelah kredit kita lihat, ternyata tidak ada perubahan pada jurnal penyesuaian. Langsung masukkan saja sesuai dengan kolomnya, dia di kredit, masukkan di sebelah kredit. Privé, ya, juga demikian. Tidak ada perubahan, berarti masuk pada neraca saldo disesuaikan sebelah debit. Begitu juga pendapatan jasa tidak ada perubahan. Kemudian beban sewa toko. Oh, ini ada 300, ini ada pengurangan 200. Berarti nanti akan kita masukkan di sini 100. Beban listrik tidak ada perubahan. Beban gaji ada perubahan, berarti ada penambahan. Nanti akan menjadi 4.500.000. Beban penyusutan peralatan, ya, tidak ada tambahan. Beban perlengkapan tidak ada tambahan, sehingga kalau kita masukkan ke dalam kolom neraca saldo disesuaikan akan seperti ini jadinya. Oke, kemudian sewa toko dibayar di muka. Karena ini asalnya dari jurnal penyesuaian, kertas kerja awalnya kosong, maka kita tinggal memindahkan. Yang debit masukkan debit, kredit masukkan kredit, hasilnya nanti akan seperti ini jadinya.
Setelah kita yakini semua dimasukkan, maka kita jumlahkan. Jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Oke, langkah ini sudah mencapai neraca saldo disesuaikan. Jumlahnya sudah benar. Yakinkan bahwa jumlah-jumlah ini benar, baru dilanjutkan. Kemudian langkah yang berikut, ini langkah yang terakhir, yaitu memindahkan ke kolom laba rugi atau ke kolom neraca. Laba rugi nanti diisi dari akun-akun nominal, sedangkan kolom neraca diisi akun-akun real. Untuk mengingat, akun real adalah akun neraca, harta utang dan modal, akun nominal atau laba rugi, pendapatan dan beban. Untuk lagi memudahkan mengingat, neraca isinya adalah nomor akun 1, 2, dan 3. Sedangkan laba rugi akun nominal isinya 4, 5, dan seterusnya. Oke, bagaimana kita memindahkan ini? Ini karena kelompok akun-akun real, maka 1, 2, dan 3 nanti akan kita masukkan, debit masukkan debit, kredit masukkan kredit di neraca. Jangan sekali-kali dimasukkan di laba rugi. Hasilnya nanti akan tampak semacam ini. Ya. Oke, semacam ini jadinya. Kemudian mulai kelompok 4. Nah, 4 ini debit masukkan debit, kredit masukkan kredit. Coba perhatikan, 4 posisi kredit masukkan di laba rugi karena akunnya akun nominal. Beban masukkan di sebelah debit karena beban posisi normalnya di sebelah kredit. Ini kepala 1 lagi, sewa dibayar di muka. Ya, maka tidak dimasukkan ke kolom laba rugi, tapi harus dimasukkan ke kolom neraca. Jadi kelompok kepala 1, kelompok kepala 2. Sedangkan beban administrasi dan pendapatan bunga, ya, ini di debit, ini di kredit, nanti akan masukkan di laba rugi. Oke. Kalau dipastikan semuanya sudah dipindahkan, yang kelompok real masuk neraca, kelompok nominal masuk laba rugi, jumlahkan. Nah, jumlahnya jangan dipaksa sama, tidak mungkin sama, kecuali kebetulan. Nah, langkah berikutnya yaitu lihat kolom laba rugi yang jumlahnya tertinggi ditulis di bawah, paling bawah. 5075 ini yang tertinggi, masukkan di sini. Itu juga yang neraca, ya, tulis juga yang tertinggi 32.150. Ini masukkan. Oke, setelah itu kita lihat 1.075 menjadi 5.075. Maka ini ditambah dengan 4 juta. 1.075 ditambah 4 juta akan menjadi 5.075. Jumlahnya jadi sama. Nah, kemudian yang berikut ini juga yang tertinggi, ya, ditulis dengan demikian ini tidak ada tambahan. Kemudian 28 150 menjadi 32 150, ada tambahan 4 juta. Perhatikan jumlah ini mesti sama dengan ini. Mengapa ini ditulis saldo laba? Karena selisih yang ada di laba rugi sebelah kredit jumlahnya, sedangkan debit 1.075 banyak yang dikredit. Kalau kita cermati lagi, yang dikredit isinya dari pendapatan jasa dan pendapatan bunga, artinya pendapatan lebih besar dari beban. Kalau pendapatan lebih besar dari beban, maka akan terjadi saldo laba. Inilah cara menyusun kertas kerja. Nah, sejak dari awal sampai dengan akhir. Saya rasa itu
Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.